Oke, kita udah bahas minggu lalu saya khusus waktu itu memaparkan tulisan saya yang ada di website buat saudara bisa cari, yaitu hamba Tuhan dan keluarganya, dewakah mereka. Sudah ada beberapa teman yang sudah ketemu itu artikelnya. Ya, memang kenyataannya hamba Tuhan itu bukan dewa, bukan malaikat. Hamba Tuhan itu juga manusia yang berdosa dan juga banyak kelemahan. Tapi sebaliknya lalu tidak berarti kata-kata saya ini lalu menunjukkan bahwa ya udah hamba Tuhan dosa itu biasa, lumrah. Nggak ada yang nggak perlu diherankan. Jadi ya normal lah hamba Tuhan berdosa juga enggak juga ya. Jadi jangan ekstrim menganggap hamba Tuhan seperti dewa, tapi juga jangan ekstrim ya hamba Tuhan berdosa itu enggak masalah. Hamba Tuhan boleh berjudi, boleh apa ini mabuk-mabukan ya, boleh berzina dan sebagainya ya, boleh semua, nggak apa-apa. Hamba Tuhan juga orang berdosa, nah itu juga nggak benar. Jadi ekstrim kiri, ekstrim kanan nggak benar. Tapi yang benar yang bagaimana? Nah ini akan kita bahas hari ini ya. Saya akan share ini. Kita sudah membahas mengenai orang-orang yang kelihatannya seperti orang Kristen sejati, tapi yang sebenarnya bukan. Ya, itu sudah kita bahas semuanya. Ya, lalu sekarang yang B, bagian B itu kan bagian A. Orang yang kelihatannya seperti orang Kristen, ya seperti orang Kristen sejati, tapi ternyata bukan. Nah, yang bagian B terbalik ya, orang yang benar-benar orang percaya. Nah, bagaimana kita menggambarkan orang percaya? Ya, saya akan bacakan. Alkitab memberikan banyak ilustrasi mengenai akibat-akibat mengerikan terhadap orang-orang kudus sejati yang masuk ke dalam pencobaan. Ya, kita harus membatasi diri pada beberapa contoh saja. Yang pertama, Adam. Jadi kita lihat Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan natur yang suci, dan oleh karena itu tidak tunduk kepada hasrat berdosa dari natur yang telah jatuh. Seperti saudara dan saya ini sudah naturnya itu sudah jatuh. Jadi kita punya hasrat berdosa sekalipun sudah di dalam Kristus. Sekalipun demikian, dia dikalahkan. Maksudnya Adam dikalahkan oleh pencobaan. Begitu dia memasukinya. Akibatnya dia binasa, hancur. Dan begitu pula halnya dengan seluruh umat manusia. Jika seseorang yang berada dalam kondisi ideal seperti yang dimiliki Adam bisa jatuh dengan begitu mudah, apalagi yang bisa diharapkan oleh umat manusia lainnya. Ya, maksudnya kalau Adam itu bisa jatuh begitu saja dia bisa jatuh, apalagi kita yang sudah jatuh ya. Jangan lalu kita pikir kita ini lebih kuat dari Adam dan Hawa. Konyol banget itu pikiran itu. Apalagi yang bisa diharapkan oleh umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kita harus berhadapan bukan hanya dengan iblis sebagaimana yang dialami Adam, tapi juga suatu dunia yang telah dikutuk oleh Allah, serta semua hasrat dosa dari natur yang telah jatuh. Jadi boleh dikata dari contoh pertama ini, kalau Adam aja bisa jatuh, apalagi saudara dan saya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan sombong. Jangan merasa Anda lebih hebat dari Adam. Yang kedua juga jangan membenarkan Anda di dalam keberdosaan. Adam aja bisa jatuh, apalagi saya.
Jadi nggak apa-apa. Saya jatuh itu biasa. Nah, itu juga nggak benar. Ya, memang sulit ya. Jadi orang yang mengikut jalan kebenaran menurut Alkitab itu nggak gampang. Kadang ekstrim kiri, kadang ekstrim kanan. Maksudnya kalau ekstrim kiri mungkin ya sudah dosa-dosa aja. Adam kan juga jatuh dalam dosa. Jadi kita ya nggak apa-apa dosa-dosa aja. Ekstrim kanannya, oh kita sudah dalam Kristus, kita tidak boleh sama sekali punya dosa. Kita harus suci, bersih. Baru nanti diterima Tuhan. Kalau nggak suci, bersih, Tuhan akan menolak kita. Nah itu ekstrim kanan. Ya, dua-dua nggak benar. Saya dulu ikut ekstrim kanan ya. Jadi wah, jadi orang harus suci, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda, sempurna. Wah, jadi seolah-olah kita ini sudah seperti malaikat hidupnya yang tanpa dosa. Itu dulu saya ikut aliran yang perfeksionis itu dan ngaco itu ya. Tapi sekarang setelah kita menyadari siapa diri kita, ya kita ikut Alkitab aja lah. Bukan ikut pandangan kita sendiri, ikut Alkitab. Jadi Alkitab mengajarkan kita apa? Tidak ada orang yang sempurna. Dan tidak ada orang yang tak bercacat. Semua sudah berdosa, semua sudah bercacat. Tapi, ada tapinya. Orang yang sudah dalam Kristus, hidupnya diperbaharui dari hari ke hari. Meskipun dia bisa mengalami jatuh bangun, tapi terus-menerus diperbarui secara progresif. Jadi saya percaya Alkitab mengajarkan kita semua masuk dalam proses pengudusan atau sanctification. Dalam proses pengudusan itu, saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan dan dibimbing, diarahkan, bahkan kalau perlu dihajar, digembleng, dilatih, ya, untuk betul-betul makin lama makin menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Nah, itulah. Oke, jadi itu Adam ya, contoh Adam. Yang kedua, contoh Abraham. Abraham terkenal sebagai bapak orang beriman. Ya, dikatakan bapak segala orang beriman. Nah, ini juga sering salah ngerti ini. Apa itu maksudnya bapak segala orang beriman? Wah, berarti imannya Abraham ini paling sempurna dari semua orang-orang beriman. Karena dia disebut bapak orang beriman, ya. Nah, apa begitu maksudnya? Dia bapak orang beriman berarti imannya Abraham paling top. Anda salah. Ya. Memang ada perkataan Tuhan Yesus tentang iblis, dia adalah bapak segala pendusta atau pembohong. Ya, maksudnya memang iblis betul-betul pakar dalam pembohong, betul itu. Kalau itu ya memang maksudnya bapak itu pakarnya gitu. Tapi kalau Abraham maksudnya bukan pakar iman yang hebat. Bukan. Ya, Abraham juga manusia biasa yang juga punya banyak kelemahan dan kekurangan. Ya, tapi dia disebut bapak segala orang beriman karena melalui perjanjian Allah, ya, dalam perjanjian Allah kepada Abraham dikatakan bahwa melalui Abraham semua bangsa akan diberkati. Ya, itu maksudnya bapak orang beriman itu di situ. Bapak segala orang beriman. Jadi
melalui Abraham semua bangsa akan diberkati. Maksudnya melalui Abraham apa Abraham itu sumber berkat? Bukan. Maksudnya perjanjian Allah kepada Abraham. Itu poinnya. Jadi poinnya itu Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Sehingga Abraham disebut bapak orang beriman. Karena melalui Abraham semua bangsa akan diberkati. Dan itu apa itu melalui Abraham semua bangsa? Apakah Abraham sumber berkat? Bukan. Maksudnya melalui keturunan Abraham. Melalui keturunan Abraham siapa yang menjadi berkat bagi segala orang beriman? Ya tentunya kehadiran Kristus. Itu poinnya. Poinnya adalah perjanjian Allah kepada Abraham itu sampai kedatangan Kristus yang menjadi berkat bagi segala bangsa, segala orang beriman. Nah, itu maksudnya. Tapi Abraham sendiri bagaimana? Nah, ini ditulis di kalimat ini kan. 2 kali masuk ke dalam pencobaan yang sama. Yaitu kekhawatiran akan keselamatan istrinya mencobai dirinya untuk berbohong. Ya. Jadi dia takut mati, Abraham takut mati, lalu takut nanti istrinya diambil orang, lalu Abraham dibunuh. Ya, daripada gitu ya kita berbohong aja. Nah, Abraham aja berbohong kok. Jadi kita kalau gitu ya boleh berbohong ya. Enggak juga. Itu kesimpulannya salah. Artinya enggak ada orang yang sempurna. Artinya kita harus sadar bahwa kita itu begitu rapuhnya ya. Manusia itu begitu rapuhnya. Manusia itu tidak bisa diandalkan. Makanya saudara kalau mengandalkan manusia itu salah besar. Ya. Kalau kita mengandalkan manusia untuk harapan iman kita itu salah besar. Karena semua manusia itu akan mati. Ya. Dan semua manusia juga tidak ada yang sempurna. Kita kadang-kadang terlalu kagum dengan seseorang karena kita nggak tahu sesungguhnya orang itu bagaimana. Kita anggap orang itu benar-benar sempurna. Salah. Saya lihat ya banyak. Ya ini sedikit kita bahas ini aja deh kasusnya. Jadi saya melihat banyak kasus orang itu begitu tanda petik ya, begitu tergila-gila dengan hamba Tuhan tersebut. Ya sebut aja lah si hamba Tuhan itu si A gitu. Wah, tergila-gila sama hamba Tuhan itu. Dan waduh, istilahnya itu orang kalau sudah tergila-gila itu kan kepalanya dikasihkan gitu. Kepalanya dikasihkan itu artinya ya gua habis-habisan hidup untuk kepentingan hamba Tuhan ini gitu. Ya udah didewakan habis-habisan. Wah, apa-apa pokoknya hamba Tuhan ini harus dilayani. Hamba Tuhan ini harus dinomorsatukan. Hamba Tuhan ini harus paling dipentingkan. Kita harus mengutamakan hamba Tuhan. Kita harus melayani hamba Tuhan. Wah, pokoknya hamba Tuhan semua deh. Ya, dianggap ini hamba Tuhan yang benar-benar seperti dewa tadi. Tapi suatu saat orang ini akhirnya bahasa Jawanya itu kecentok. Kecentok itu apa ya, tersandung lah gitu. Bahasa Indonesia halusnya itu tersandung. Karena hamba Tuhan ini melakukan suatu hal yang sangat mengecewakan jemaat. Dia melakukan suatu kesalahan. Dan akibat daripada kesalahan yang sangat mengecewakan ini, wah,
Orang yang tadinya menggebu-gebu mendewa-dewakan hamba Tuhan ini akhirnya jadi kecewa berat dan bahkan sampai benci, luar biasa bencinya kepada hamba Tuhan ini, dan langsung putus hubungan, ya, PH, ya, mestinya PHK, ya, putus hubungan kerja, tapi ini bukan kerja, ya, putus hubungan pelayanan, ya, putus hubungan pribadi dengan hamba Tuhan ini sudah stop. Saya tidak mau ketemu lagi hamba Tuhan, saya tidak mau ketemu mukanya, saya muak dan sebagainya, karena kecentoknya itu juga masalah mungkin dengan urusan dia secara pribadi. Ya, kalau urusan orang lain mungkin orang lain itu yang salah gitu ya. Orang lain itu yang nggak benar. Hamba Tuhan kita selalu benar ya. Tapi akhirnya kalau kecentok dengan dirinya sendiri dan mengecewakan dia secara pribadi, mungkin ada urusan apa gitu, urusan uang atau urusan apa, wah udah habis-habisan deh. Ya, nggak bisa terima ini hamba Tuhan yang menjadi batu sandungan bagi dia. Akhirnya kecewa berat, akhirnya istilahnya mutung itu mogok. Ya udah, aku nggak usah pelayanan lagi deh. Kecewa aku. Stop sampai di sini. Nah, itu. Kenapa begitu? Ya itu karena sudah terlalu mendewa-dewa. Orang kalau terlalu overestimate ya, lalu ketemu suatu saat ketemu kelemahannya yang dia nggak bisa terima, langsung kecewa berat, langsung itu tadi jadi underestimate. Jadi dari overestimate menjadi underestimate. Dari memuja-muja hamba Tuhan itu sekarang menghina-hina. Wah, dari memuliakan hamba Tuhan itu sekarang memaki-maki. Itu terjadi dan saya ngalami itu. Orang-orang yang kecewa dengan saya dan akhirnya memaki-maki saya. Ya, saya maklum lah. Maklum itu bukan berarti memaklumi kelemahan saya, bukan. Maksudnya kalau orang terlalu mendewa-dewakan, ya akibatnya seperti itu. Akhirnya dia bisa patah hati lah istilahnya. Ya, kan ada istilah orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling kita kasih. Nah, itu bisa terjadi itu, orang yang paling kita kasih. Wah, hamba Tuhan ini paling kita kasih ya. Wah, baik-baik sekali. Waduh, hubungannya sudah lebih dari saudara kandung pokoknya. Wah, akrab banget ya. Habis-habisan, sudah sampai mengeluarkan dana juga habis-habisan, mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, semua bagi hamba Tuhan ini. Akhirnya kecentok itu ya goodbye. Sudah selesai. Ya, lalu cari hamba Tuhan lain yang bisa aku dambakan lagi dan aku dewa-dewakan hamba Tuhan itu. Ya. Lalu kecetok lagi, kecewa lagi, pindah lagi, cari hamba Tuhan lain lagi, ya. Kecetok lagi, pindah lagi. Akhirnya sudah kecetok bolak-balik. Ya sudah, saya tidak mau hamba Tuhan sama sekali. Ya, yaitu akhirnya putus hubungan pelayanan. Ya, PHP. Memberi harapan palsu. Ya itu sudah, hamba Tuhan ini apa ini? Tidak ada hamba Tuhan yang bisa diandalkan. Brengsek semua. Sudah, nggak usah pelayanan, nggak usah Kristen-Kristenan. Itu yang terjadi. Ada orang-orang yang terlalu over. Nah, salahnya di mana? Ya, salahnya sejak awal. Saya yakin ya, orang kalau mau belajar firman, sungguh-sungguh belajar firman, dia akan sadar bahwa andalan
Kita sebagai orang-orang beriman itu bukan manusia, bukan hamba Tuhan. Andalan kita sebagai orang beriman hanya Tuhan. Alkitab loh yang ngomong itu. Kita itu tidak boleh mengandalkan manusia. Kita itu hanya boleh mengandalkan Tuhan. Begitu kita mengandalkan manusia, itu namanya kita sudah merendahkan Allah. Benar ini. Begitu kita mendewa-dewakan hamba Tuhan, kita sudah merendahkan Allah dalam hidup saudara dan saya. Saya bukan nggak senang ditinggi-tinggikan jemaat. Enak memang jadi hamba Tuhan yang ditinggi-tinggikan itu enak. Apalagi lalu dibanding-bandingkan gitu. Lalu dimuliakan, senang. Tapi waspada, harus waspada. Itu bahaya. Memang yang mungkin memuji-muji kita itu nggak sengaja. Dan dia dengan tulus. Dia menyatakan syukur atas pelayanan kita. Nggak apa-apa, itu juga oke. Nggak salah, asal yaitu tadi jangan mendewakan. Kita itu boleh untuk menyatakan syukur kita, terima kasih kita kepada hamba Tuhan yang sudah melayani dan sebagainya. Oke, tidak ada salahnya itu. Tapi kalau sampai mendewakan, nah itu poinnya. Ya, mengandalkan itu ya sudah hamba Tuhan ini menjadi andal. Ya, di pihak saya sebagai hamba Tuhan, saya kalau diandalkan orang tuh senang tuh. Orang butuh saya, orang minta tolong saya, ya untuk minta didoakan untuk, wah Pak Andi ini memang, wah pengajarannya luar biasa, begini, wah senang gitu. Saya bukan mau mengajar Anda untuk enggak usah memuji saya, sudah hinakan saya, rendahkan saya. Bukan juga begitu. Kita juga tidak pernah mengajarkan untuk kita merendahkan hamba Tuhan. Tapi yang tadi saya maksud mendewakan itu apa sih? Mendewakan itu kan lain dengan menghormati ya. Kalau menghormati itu oke. Kita mengajarkan kita untuk saling menghormati. Tidak usah hamba Tuhan ya. Orang-orang lain jemaat juga harus dihormati. Siapapun, dan menghormati sesama manusia itu tidak memandang muka, memandang jabatan, memandang kekayaan. Tidak kan. Kita menghormati karena sesama manusia, saudara seiman yang diciptakan Allah, sama-sama dalam Kristus. Kita saling menghormati. Tapi yang dimaksud dengan mendewakan itu adalah ya sudah menempatkan hamba Tuhan itu sebagai penggantinya Allah. Itu mendewakan. Menempatkan hamba Tuhan sebagai pengganti Allah. Jadi saya sudah nggak perlu ke Allah lagi, saya cukup ke hamba Tuhan ini. Wah, itu yang bahaya besar. Ya, dan saya yakin saudara-saudara tidak pernah saya didik untuk mendewakan saya. Saya juga yakin saya tidak pernah mendidik Anda untuk menempatkan saya sebagai pengganti Allah. Tidak. Saya adalah manusia biasa, saya orang berdosa. Saya juga banyak kelemahan dan kekurangan, keterbatasan. Tapi mari kita, yang penting kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita sama-sama mau bertobat. Kita sama-sama mau dibentuk oleh Tuhan. Dan saya memang tidak menyangkal bahwa saya adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk jadi alat bagi pelebaran kerajaan Tuhan, bagi alat untuk memberitakan firman, sebagai alat untuk kita dalam proses bertumbuh. Saya hanya alat, saya hanya hamba. Hamba itu budak.
Saya adalah pelayan-pelayan Anda. Dan pelayan ini dipakai ya sebatas Tuhan mau pakai. Kalau sudah waktunya selesai, ya selesai. Maka Tuhan akan membangkitkan hamba-hamba Tuhan lain untuk terus meneruskan misi kerajaan Allah. Itu yang saya juga ungkapkan kemarin di obrolan santai tentang kematian. Jadi hamba Tuhan pun juga mati, akhirnya mati. Kalau Anda mengandalkan hamba Tuhan, lalu hamba Tuhannya mati, Anda kolaps. Anda nggak punya pegangan lagi, karena hamba Tuhannya mati. Dan saya melihat banyak itu, jemaat yang menempatkan hamba Tuhan itu sebagai Allahnya. Begitu hamba Tuhannya mati, imannya rontok. Apa benar dia itu beriman? Saya yakin tidak. Sebetulnya dia tidak pernah beriman. Itu iman palsu. Iman yang merupakan fungsi dari hamba Tuhan. Jadi kalau fungsinya itu hilang, hamba Tuhannya hilang, ya imannya juga hilang. Dan itu bukan iman sejati. Ya, sebagai sharing saya, satu ayat saya mau Anda baca. Kita buka dari Yeremia ya. Yeremia pasal, sebentar saya lihat dulu. Pasal 17. Nah, kita baca ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 7. Silakan, ada yang mau bacakan, teman? Saya Pandi. Silakan Pak Johan. Beginilah firman Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ya, sampai ayat 8 coba Pak. Dibaca ayat 8. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan. Jadi ayat ini jangan ditafsirkan secara hurufiah ya. Jadi jadi anak Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya sukses, hidupnya sehat, tidak kena sakit penyakit, tidak jatuh miskin, dia pasti kaya raya, ya, dia pasti lancar hidupnya, dia enggak kena musibah, ya itu semua sudah enggak benar. Kita sudah bahas itu di pembahasan mengenai teologi sukses dan teologi kemakmuran. Itu pasti sesat, ya. Tapi jelas sekali dikatakan di sini ya, di ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, termasuk mengandalkan orang lain, manusia lain, bukan dirinya sendiri, tapi orang lain yang dia kagumi, orang lain yang dia utamakan. Dan orang seperti itu adalah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Wah, ini ngeri ya. Kelihatannya orang ini cinta Tuhan, lalu mendewa-dewakan hamba Tuhan, tapi sebetulnya
dia enggak cinta Tuhan. Dia hanya cinta hamba Tuhan. Dia mendukung hamba Tuhan ini habis-habisan. Dia mati hidup untuk hamba Tuhan ini. Dan orang seperti itu justru hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan itu terbukti. Dengan kalau misalnya hamba Tuhan itu mati, ya dia udah nggak mau melayani lagi. Hamba Tuhan itu mati, dia sudah nggak mau giat lagi. Dia seperti orang sudah tidak ada harapan, jadi dia sudah mogok pelayanan, terus tidak mau hubungan pribadi dengan Tuhan juga enggak ada, doa juga enggak, baca Alkitab juga enggak, dengar firman juga enggak mau. Jadi kalau begitu dulu melayani siapa? Ya melayani manusia berarti, bukan melayani Tuhan. Dan itu saya sudah seringkali dapat warning seperti ini pada masa kami masih mahasiswa. Saya kan bertobat di masa mahasiswa. Saya juga ingatkan teman-teman saya yang mahasiswa itu, Anda sekarang giat melayani. Karena apa? Ternyata kalau dicari-cari unsurnya kan, mungkin karena cewek, ya kan? Lagi mau dekati cewek gitu, wah giat melayani gitu. Atau gara-gara ada cewek cantik, waduh aktif pelayanan dengan giat luar biasa. Tapi begitu dia tertolak oleh cewek itu, ya, atau putus hubungan dengan cewek ini, wah langsung sudah nggak mau melayani. Sudah istilahnya kecewa berat. Nah, sudah enggak Tuhan-Tuhanan lagi loh. Itu kan tanda tanya, kamu kalau begitu dulu melayani apa itu? Ya, karena cuma mau ngejar cewek aja. Ya, ini sedikit intermezzo. Tapi ya itulah sama. Sama kalau jemaat tergila-gila dengan hamba Tuhan. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, mau juga bagi berkat, ya, menanggapi, silakan. Ya, Pak Stefan, silakan. Memang kita sebagai hamba Tuhan dan sebagai jemaat, kita harus sama-sama saling menopang, saling mendoakan. Yes. Karena hamba Tuhan juga manusia biasa. Makanya kita sebagai jemaat harus berdoa agar supaya hamba-hamba Tuhan sadar kita semua sebagai manusia tidak ada yang benar. Kita semua najis, rusak total bagaikan kain kotor. Tapi kami bersyukur kesempatan-kesempatan ini Tuhan izinkan Dia mau pakai kita di dalam rencana untuk melakukan agenda Dia. Ini perlu kita saling mendoakan. Perlu itu. Dan juga kita sebagai jemaat, memang ini ada pernah satu kali saudara saya bilang, hamba-hamba Tuhan si A, si B, si C ini itu hamba-hamba Tuhan standar. Pertama itu saya saya ikut sama dia ya. Setuju. Saya setuju. Tapi akhirnya Tuhan Roh Kudus berbicara kepada saya. Bukankah di Ulangan melalui Musa Tuhan ajar bagaimana kita harus diajar berulang-ulang kali. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dia bilang standar ini, dia ini mengingatkan kita. Tetapi memang ada hamba-hamba Tuhan yang ada kategori di atas berkelas. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang ini ya Tuhan pakai. Tapi marilah kita sebagai jemaat juga bijaksana, mempunyai hati hamba, hati rendah hati mau ditegur. Biar Roh Kudus pimpin kita supaya kita juga jangan membeda-bedakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ada yang kelas standar ini, dia hamba Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan pakai dia, dan dia harus mempersiapkan supaya dalam pelayanan dia ada power. Walaupun hanya 1-2 kalimat menjadi berkat. Ini ajar berulang-ulang kali. Dan hamba-hamba Tuhan memang
banyak juga Pak Andi, saya juga suka seringkali tegur hamba-hamba Tuhan yang masih muda, hati-hati dengan teori balas budi. Kadang-kadang kita sebagai jemaat kita terlalu baik kepada hamba-hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini harus berjaga-jaga supaya dia ada pagar. Dia harus ada pagar supaya apabila kita juga salah, dia dapat menegur kita. Kalau teori balas budi dia pergunakan, kalau kita ada salah, udah nggak berani dia tegur. Karena ingat balas budi. Makasih Pak Andi. Selamat melayani. Ya, terima kasih Pak Stefan. Suatu yang realistis sekali ya. Hamba Tuhan tuh kalau sudah ada hubungan khusus dengan jemaat itu udah, biarpun jemaatnya salah ya tetap dibenarkan. Ya, jadi matanya udah nggak bisa objektif lagi. Ya itu juga bahaya. Makanya jadi hamba Tuhan tuh posisinya memang sangat rentan ya, sangat rentan dan mudah sekali dipengaruhi oleh macam-macam model. Oke, jadi ini semua jadi pelajaran ya, bahwa memang kita semua manusia dan kita semua sama-sama sedang dibentuk oleh Tuhan dalam segala keberadaan kita untuk hari demi hari diubahkan ya, makin menuju pada kebenaran dalam nilai-nilai yang paradoks. Itu saya pernah bilang ya, kita ini dibentuk dalam nilai-nilai paradoks. Oke, demikian. Ada yang lain yang mau sharing? Silakan. Nggak ada ya. Jadi sudah aman-aman semua. Sharing Pak Andi. Pak Johan, silakan. Ya. Tadi kan Pak Andi bicara tentang mengandalkan manusia atau mengagumi. Saya dulu ya, namanya masih belum yang Pak Andi katakan kita hidup dalam proses. Mungkin Pak Andi tahu betul ya, kita di Surabaya waktu zaman-zaman itu mungkin kalau kita dengar Gosket, terus Hotel Mirama Hotel. Mirama itu terkenal dengan hamba-hamba Tuhan dari Jakarta. Jujur saya sering juga datang ke Mirama. Ada pendeta-pendeta yang kita kagumi di Mirama Hotel waktu itu. Dan banyak sekali, saya kalau ke sana ketemu teman-teman juga, loh ini teman saya gitu. Kita saling. Nah, kemudian kita juga sering ke Gosket. Kalau zaman itu tahun 90-an ya, 96 97. Pokoknya tahun-tahun itu kalau bilang ada acara di Gosket, penyembuhan dan sebagainya, saya pernah hadir. Tapi tidak sering, tidak pernah juga. Karena rumah jauh, cuma sekali itu. Karena ada hamba Tuhan dari luar, saya ingin tahu kayak apa sih. Memang terbukti memang banyak yang jatuh, rebah, dan sebagainya. Nah, akhirnya saya mau katakan bahwa akhirnya dalam proses perjalanan ketika saya memasuki dunia pelayanan bersama dengan hambanya, Pak Nik, Ketina Serane, Tuhan membentuk makin hari makin akhirnya proses yang Tuhan bentuk melalui hambanya, banyak pengenalan kebenaran demi kebenaran, akhirnya semua itu saya tinggalkan. Saya bersyukur saya sudah tidak lagi berkanjang kepada hamba Tuhan, mau yang besar, mau yang tenar, saya tetap mengacu kepada firman Tuhan. Siapapun yang bawa firman Tuhan, tetap saya syukuri, saya terima, pasti ada message atau pesan firman Tuhan. Dan Tuhan, minggu-minggu lalu, bahkan hari ini saya diteguhkan lagi oleh berita firman Tuhan, kebenaran dari Pak Andi, terlalu terus untuk membentuk saya, juga rekan-rekan yang mendengarkannya, untuk kami tidak selalu mengandalkan atau mengagumi hamba Tuhan. Sebaiknya kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Juga terima kasih Pak Andi, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Johan. Jadi begini,
Kalau kita melihat hamba Tuhan yang luar biasa, tanda petik luar biasa, kita harus waspada. Itu apa? Waspadanya itu gini. Yang kita harus lihat itu Tuhan di balik hamba Tuhan itu. Nah, itu yang harus kita lihat. Ya, saya ulangi ya, Tuhan di balik hamba Tuhan itu. Yang muncul kan hamba Tuhannya kan. Tapi ada Tuhan yang sedang memimpin hamba Tuhan ini. Ada Tuhan, ya Allah Roh Kudus tentunya, yang memberikan kata-kata hikmat kepada hamba Tuhan. Sehingga dia boleh dipakai menjadi berkat. Jadi sebetulnya yang hebat itu dan yang kita boleh puji itu bukan hamba Tuhannya, tapi yang kita puji dan kita muliakan itu Tuhan di balik hamba Tuhan ini. Nah, itu yang seharusnya yang benar. Tapi juga bukan berarti lalu kita hina hamba Tuhan ini, kita hina, kita hanya mau memuliakan Tuhan, kita tidak mau menghargai hamba Tuhan itu sama sekali, itu juga salah. Kita hargai, kita hormati. Bahkan Alkitab bilang hormatilah 2 kali lebih istilahnya lebih dihormati daripada orang-orang biasa. Maksudnya mereka-mereka yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan menjadi berkat bagi banyak orang, dihormati tapi bukan didewakan. Lebih dihormati daripada yang lain juga. Ya, kenapa lebih dihormati? Ya, karena dia sedang membawakan message dari Tuhan. Ya, menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan. Kecuali ya, hamba Tuhan palsu ya. Kecuali hamba Tuhan yang menyesatkan, nah itu kita nggak perlu hormati. Ya, tapi kalau hamba Tuhan ini benar-benar memberitakan kebenaran, ya justru kita hormati. Tapi jangan didewakan. Yang kita muliakan juga bukan hamba Tuhannya, yang kita muliakan Tuhan di balik hamba Tuhan ini. Tuhan yang sedang bekerja memimpin hamba Tuhan ini. Saya pernah memimpin kebaktian kedukaan ya dari seorang hamba Tuhan yang barusan meninggal juga. Saya katakan seringkali orang kalau meninggal baru dipuji-puji luar biasa. Wah, dia hamba Tuhan yang begini, yang setia, yang sungguh-sungguh, yang baik hati, yang waduh banyak jemaat cinta. Ini wah terlalu banyak puji-pujian bagi hamba Tuhan. Saya bilang ini nggak benar. Ya, bukan saya iri dengan hamba Tuhan yang dipuji-puji, bukan. Tapi nggak benarnya itu sebetulnya apa sih yang kita syukuri pada saat kita melihat hamba Tuhan ini sudah meninggal? Apa yang kita syukuri? Yang kita syukuri adalah Tuhan yang sudah memakai hamba Tuhan ini. Itu yang kita syukuri. Tuhan yang bekerja melalui hamba Tuhan ini. Dan Tuhan yang menggenapi rencana Tuhan melalui hamba Tuhan ini. Itu yang kita syukuri. Kita juga bersyukur dengan hamba Tuhan yang mau taat sama Tuhan dan Tuhan jadikan dia saluran berkat untuk kita semua. Kita juga syukuri. Tapi di balik semua itu, Tuhan yang tetap harus dimuliakan, bukan hamba Tuhannya yang dimuliakan. Itu yang saya lihat seringkali tidak beresan daripada orang-orang yang terlalu memuliakan hamba Tuhan, tanda petik ini, akhirnya malah menggeser Tuhan dari tempatnya dan digantikan oleh hamba Tuhan ini. Nah, itu nggak benar. Bagaimana Tuhan bisa digeser? Dan yang dimuliakan hamba Tuhannya, bukan Tuhannya yang dimuliakan. Ya, jadi hamba Tuhan itu sudah selesai, tugasnya sudah selesai.
ya siapapun lah, tugas kita juga akan selesai, termasuk saya. Suatu saat saya pun akan masuk peti mati. Dan ada teman-teman saya yang melihat saya sudah masuk di peti mati. Ya, yang diingat apa? Yang diingat itu bagaimana Tuhan sudah memberi saya kasih karunia untuk hidup saya boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan bagaimana saya juga boleh dipakai Tuhan untuk dalam pelebaran kerajaan Allah, dalam menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Ya sudah, itu aja. Selesai tugas saya. Dan saya pulang ke rumah Bapak. Ya. Oke. Itu sedikit share. Silakan Ibu Dor, kelihatannya tadi mau bicara. Oh, mungkin mic-nya masih belum on. Atau internetnya kelihatannya lagi hang. Silakan Pak Gegi. Pak Gegi mau bicara? Kok enggak ada suara ya? Enggak ada. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau sharing? Mau kasih tanggapan juga? Mungkin Pak Yoga atau Bu Nita atau silakan Pak Yoga. Belum, Pak. Belum. Ya. Ya, Pak Sugianto, Bu Nita. Iya, Pak Andi. Selamat pagi. Maaf tadi terlambat. Betul ya Pak ya. Kalau kita mengagungkan seseorang hamba Tuhan, kita kalau suatu saat terjadi sesuatu yang mengecewakan, terus kita undur, kita kecewa. Padahal yang kita layani kan Tuhan ya Pak ya, bukan manusianya. Benar. Nah, tapi kita juga harusnya menyadari hamba Tuhan itu memang seperti tadi Pak Andi bilang adalah manusia biasa yang dipakai oleh Tuhan. Melalui karya-karyanya yang dia lakukan itu semua ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan manusianya. Iya. Saya juga punya banyak pengalaman pelayanan di sekolah minggu. Saya juga pernah mengagungkan seseorang, yaitu seperti tadi karena senang dengan seseorang lawan jenis. Setelah dia nggak ada, kita lama-lama mundur. Saya juga lama-lama mundur. Tapi kita harus belajar. Makanya Tuhan kan juga ingin membentuk kita menjadi lebih dewasa di dalam iman dan menyadari siapa diri kita sebenarnya dan siapa diri hamba Tuhan tersebut atau siapa diri teman kita yang melayani sesama kita, melayani. Iya, benar. Juga. Dan ini suatu pembelajaran yang sangat positif bagi saya, dan saya juga mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan pelajaran hari ini kita lebih diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa semua yang kita hadapi, semua yang kita alami, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu membentuk kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Dia, lebih memuliakan Dia, lebih menguduskan Dia. Tidak memuja atau mengagungkan manusia tersebut. Ya, itu saja Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nita. Berikan. Hanya Tuhan yang dimuliakan, Pak. Amin. Amin. Ya. Oke, demikian teman, sudah jam 10 pagi. Jadi saya mohon pamit. Acara kita sudah selesai. Kita bersyukur untuk pencobaan di mana kita lihat Abraham pun bapak orang beriman juga jatuh dalam pencobaan. Daud, ya nanti kita bahas Daud pada minggu yang akan datang. Ya, kita lihat Adam dan Hawa yang meskipun diciptakan dalam keadaan sempurna, tapi juga bisa jatuh dalam dosa. Nah, itu untuk kejatuhan Adam dan Hawa
bagaimana ceritanya itu udah saya bahas di di satanologi, ya, pembahasan satanologi di YouTube. Saudara kalau misalnya mau melihat juga silahkan. Oke, demikian. Mari kita bersyukur pada Tuhan atas pembahasan ini. Jadi kesimpulannya, kita jangan mengandalkan manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan. Sehebat-hebatnya manusia dipakai Tuhan, dia tetap manusia. Dan jangan menggeser hamba Tuhan itu untuk menggantikan kedudukan Allah. Dan itu sangat bahaya sekali, bagaimana hamba-hamba Tuhan itu berperan menggantikan Allah. Nah, itu sudah malah menghujat Tuhan itu, ya. Itu bukan memuliakan Tuhan, tapi menghujat Tuhan. Mari kita tutup dalam doa, dan saya minta Pak Johan, ya, boleh menutup dalam doa. Mic-nya, Pak. Iya, makasih Mandi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Begitu indahnya penjelasan demi penjelasan uraian telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi Halim. Tuhan, biarlah semuanya ini makin hari makin membentuk kami, meneguhkan kami, untuk kami lebih hari lebih kami mengerti akan diri kami, dan memahami bagaimana seutuhnya dalam pelayanan kehidupan kami ini. Bahwa kami tidak melihat manusia, tapi kami mengerti sekarang bahwa di balik seluruh karya layar yang dilakukan oleh manusia, siapapun dia, semua oleh karena anugerah Tuhan yang bekerja di dalam diri setiap hamba Tuhan dan siapapun. Dan biarlah melalui karya layar yang dilakukan itu, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari. Kami berdoa sehati menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi Halim, dalam tangan-Mu, dalam kekuatan kuasa-Mu. Pakai terus hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Bagi siapapun yang mendengarkan berita ini, kami sungguh terberkati. Berkati pelayanan, berkati kehidupan rumah tangga Bapak Andi Halim. Juga kami semuanya yang dengan setia mendengarkannya, baik secara langsung, baik dari YouTube maupun radio, dan semua kami akan terus ada di dalam mengikuti kelas ini. Tuhan berkati. Inilah syukur doa dan sembahyang kami Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Pak Andi.